Pemirsa Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Andika memaparkan 8 fokus kerja di depan para wakil rakyat. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di gedung DPR RI Sabtu siang, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu lalu. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin 8 November 2021 untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah kemunculan Andika Perkasa sebagai calon Panglima Tunggal, sejumlah kalangan mulai memasukkan namanya di bursa Pilpres 2024. Popularitas yang dimiliki Andika dirasa mampu mendongkrak elektabilitas. Sosok Jenderal Andika Perkasa memiliki popularitas yang cukup mumpuni saat mengemban jabatan strategis militer di tanah air, sehingga akan lebih mudah mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Meski demikian, perlu ada sejumlah seleksi lain termasuk juga saat 400 hari ke depan Andika memimpin Tentara Nasional Indonesia. Nama Jenderal Andika Perkasa mulai muncul dalam sejumlah hasil survei terkait dengan calon Presiden 2024. Meski demikian, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, merasa ragu atas kemunculan nama Andika di bursa Capres. Effendi Simbolon menilai Andika Perkasa selama ini menjadi profesional dan tidak ada kemungkinan arah menuju bursa Pilpres. Politisi Partai PDI Perjuangan meyakini bahwa Jenderal Andika tidak punya obsesi untuk menjadi Capres 2024. Selain itu, Effendi beranggapan bahwa kemunculan nama Andika Perkasa di bursa Capres hanya diusulkan iseng oknum tertentu. Usai menjadi calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menjadi bintang baru di dunia politik tanah air. Namanya kian santer digadang-gadang menjadi sosok baru dalam bursa pencalonan Presiden 2024. Benarkah demikian? Dan kita masih bergabung dengan Mas Heri Budianto, pakar komunikasi politik. Mas Heri, kalau melihat sosok Andika ini sendiri, bisakah kita memang menyebutnya sebagai bintang baru? Ya, artinya momentum hari ini menunjukkan kalau yang menjadi isu utama di beberapa media adalah pengangkatan beliau sebagai Panglima TNI. Tentu dengan seperti itu ada spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong beliau untuk maju menjadi RI 1. Ya, saya melihat track record beliau selama ini bahwa beliau orang yang sangat profesional ya di bidangnya. Kalaulah kemudian ada kesempatan itu, saya melihat tidak di 2024. Karena apa? Karena salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk beliau sebagai Panglima TNI adalah untuk menjaga stabilitas keamanan, salah satunya bersama-sama Polri. Sehingga kalaulah dipaksakan ya untuk
beliau maju, menurut saya ini menjadi hal yang kurang pas ya di dalam kontestasi politik nasional. Kalaulah kemudian ada yang lembaga survei atau siapapun yang mendorong, memang secara popularitas beliau sangat baik, bahkan ya di antara misalnya sebagian besar tokoh-tokoh yang masuk di dalam survei itu. Iya. Beliau sangat diuntungkan. Misal ya, orang-orang yang masuk di dalam radar lembaga survei itu adalah orang-orang yang sangat diuntungkan secara politik. Kalau yang bersangkutan tidak di-reshuffle oleh presiden, berbeda dengan kepala daerah. Misal saya ambil contoh, Anies Baswedan tahun depan itu akan menyelesaikan tugasnya di DKI Jakarta. Lalu kemudian di 2023 Ganjar Pranowo juga akan menyelesaikan tugasnya di Jawa Tengah. Artinya apa? Dari sisi isu maupun gerakan-gerakan politik memimpin daerah, mereka akan kehilangan momentum. Bahkan Anies kehilangan momentum itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Gitu ya. 2 tahun, lalu kemudian Ganjar 1 tahun. Nah, orang-orang yang berada di dalam kabinet dengan catatan tadi bertahan, termasuk Jenderal Andika ini adalah orang-orang yang diuntungkan dari sisi posisi aktivitas mereka yang nanti akan lebih banyak disorot oleh publik seperti itu. Baik, tapi dalam posisinya sebagai Panglima, Anda melihat jangan juga ingin atau setidaknya GR begitu ya? Ya, saya melihat beliau sangat profesional. Saya mencoba melihat profesionalitas beliau sebagai tentara, lalu kemudian momentum. Kita tahu bahwa perhelatan 2024 ini adalah perhelatan pemilu serentak, ya tidak hanya pemilu nasional, calon presiden dan wakil presiden, tapi juga pemilihan kepala daerah. Dan ini tentu saya kira tidak main-main kita dengan bagaimana kemudian TNI dan Polri bersama-sama mengawal pesta demokrasi yang akan kita gelar. Iya, tapi kalau melihat dari rentang waktu bekerja 400 hari, seperhitungan Anda, mampukah seseorang itu mempesonakan dirinya dalam 400 hari? Sekarang kita lihat saja, bahwa bukan berarti sebelum beliau menjadi Panglima TNI tidak masuk dalam radar survei. Sudah masuk, beliau sebagai Kasat sudah masuk dalam radar survei. Tapi bisa kita lihat angkanya, ya kan? Masih jauh tertinggal dengan tokoh-tokoh yang saat ini masuk dalam 3 besar di berbagai lembaga survei. Artinya apa? Kalaulah kemudian ada hasrat politik untuk maju, ya cukup waktunya. Tapi lagi-lagi saya kira kan, momentum itu apakah tepat dalam situasi seperti ini? Dan Anda sendiri melihat tidak tepat itu dilakukan begitu? Ya, saya kira background saya tetap beliau adalah tentara yang profesional. Dalam beberapa kesempatan beliau menyatakan bahwa beliau tentara dan beliau akan menjalankan tugas-tugas beliau secara baik dan beliau siap untuk bersama-sama dengan masyarakat ya. Kan tagline-nya kan menarik gitu ya. TNI adalah kita. Nah itu ya juga yang ingin saya tanyakan, apakah memang dengan visi TNI adalah kita jangan-jangan memang ingin semakin dekat dengan rakyat begitu, dan ini menjadi satu momentum tersendiri untuk Andika Perkasa? Ya, dengan pesan politik itu bisa saja kita baca 2 hal. Pertama adalah dimaknai bahwa TNI dan masyarakat itu adalah satu. Ya kita tahu juga bahwa TNI lahir dari masyarakat ya. Nah, kemudian makna yang kedua, nah ini saya katakan ya, makna yang kedua bisa saja dibaca bahwa ini adalah ingin menunjukkan bahwa ke depan ya, misi-misi ke depan itu seperti apa ya. Tentu saya kira pembacaannya juga saya tidak mengatakan secara tegas begitu ya. Kalau beliau mengatakan bukan Andika, jadi kalau ada kalimat yang misalnya Andika adalah kita, nah itu tentu isi politiknya. Kan ini kalau jelas, itu sudah kampanye itu. Justru itu, makanya saya katakan kan yang dikatakan beliau adalah TNI adalah kita. Maka pembacaan saya, beliau secara tegas mengatakan bahwa TNI dan masyarakat itu adalah secara bersama-sama. Baik, Mas Heri, tapi kalau berbicara tentang bintang menuju 2024, kita tahu memang ada banyak ya sosok yang dimunculkan karena berkaitan juga dengan Pak Jokowi yang tidak akan mencalonkan diri lagi. Menurut Anda bagaimana sih ke depannya peta bursa ini sendiri? Apakah memang hanya berkutat di nama yang sekarang sudah established atau akan muncul nama lain? Ya, nanti saya melihat ya, tadi saya katakan bahwa nama-nama yang muncul itu sangat banyak. Memang kalau kita bicara 3 besar, 4 besar ya itu saja.
Tapi nama-nama sangat banyak. Ya, artinya apa? Peluang orang-orang yang masuk dalam radar survei itu selalu ada. Nah, itu tentu juga dikaitkan dengan kinerja yang bersangkutan, bagaimana kemudian yang bersangkutan bisa mendongkrak popularitas dan akseptabilitas. Itu yang paling penting. Jadi awal bahwa publik itu memiliki trust terhadap yang bersangkutan itu sangat penting. Kalau kita bicara tentang elektabilitas dengan kondisi bahwa 60% nanti di 2024 itu adalah pemilih milenial dan zilenial, saya sangat yakin ya elektabilitas itu nanti akan di ujung itu akhirnya. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana seseorang memiliki kans untuk maju menjadi RI1, ya tentu popularitas yang pertama. Lalu kemudian setelah populer, publik harus diyakinkan, masyarakat harus diyakinkan apakah yang bersangkutan itu dinilai pantas atau tidak, seperti itu. Baik, dan termasuk untuk pejabat yang baru tentu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah kerjanya terlebih dahulu untuk Indonesia. Saya kira iya. Harapan Presiden Jokowi juga seperti itu. Baik, terima kasih. Ingin bahwa pembantu-pembantunya itu memaksimalkan membantu beliau. Baik, terima kasih Pak Heri Budianto, pakar komunikasi politik sudah berbincang bersama kami. Salam sehat. Sama-sama Kang, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.